Oke, banyak yang menanyakan, mending investasi emas atau investasi saham? Lebih menguntungkan yang mana? Mari kita bahas. Menabung emas, menyimpan aset dalam bentuk emas, itu sebenarnya bukanlah investasi, tapi alat hedging untuk lindung nilai dari penurunan nilai mata uang atau yang kita sebut sebagai inflasi. Pada dasarnya, aset kita tidak bertambah banyak, aset kita tetap segitu nilainya. Bukan emasnya yang naik, tapi nilai rupiahnya yang turun. Jadi emas itu bukanlah sebuah alat investasi, tapi alat untuk lindung nilai, bukan untuk memperkaya diri. Jadi, emas itu bukan untuk mencari keuntungan. Lalu lebih untung yang mana? Menyimpan aset dalam bentuk emas atau investasi di saham? Mari kita lihat datanya. Secara data, emas 5 tahun terakhir sudah naik 100%, dari 1 juta per gram ke 2 juta per gram. Itu didorong oleh krisis waktu COVID dan juga trade war antara USA dan China. Cuman yang perlu diperhatikan ketika kita menyimpan emas itu adalah harga buyback. Itu kurang lebih potongannya 10% dari harga jual emas. Jadi seumpama kita beli 2 juta per gram, kita jual langsung di tokonya sekarang, itu dipotong 10%, antara buybacknya 1.850.000 sampai 1.900.000. Jadi untuk menyimpan emas jangka pendek itu sangat merugikan, karena langsung dipotong 10%. Kalian butuh waktu bertahun-tahun untuk menunggu emas naik 10%, itu pun kalau dijual baru BEP atau balik modal. Kalian belum untung. Yang kedua adalah, yang banyak orang nggak tahu, jual beli emas itu kan pakai KTP. Data pembelian itu masuk ke pemerintah, ke kantor pajak. Pembelian emasmu, keuntungan penjualannya itu harus dilaporkan sebagai penghasilan yang dipotong PPh 21. Tarifnya berapa? Tarifnya antara 5 sampai 35%. Udah buyback dipotong 10%, keuntungan penjualan emas kena pajak 5 sampai 35%. Lalu kemarin lagi viral pada FOMO beli, karena banyak influencer yang bilang, belilah emas karena emas nggak mungkin turun. Padahal sudah koreksi per hari ini, beberapa minggu terakhir, dari 2 juta ke 1,9 sampai 1,8. Buybacknya berapa? 1,7 juta. Udah minus 300.000 bos per gram. Jadi ketika emas kamu itu sudah naik 10%, itu kamu belum untung sebenarnya. Kalau kamu jual, itu baru BEP atau balik modal. Dan secara data, emas itu nggak terus-terusan naik stagnan. Secara data, tahun 2012, untuk menjual BEP, berarti harus naik 10%. Dari 2012, butuh kurang lebih 6-7 tahun untuk menjual hanya balik modal, belum untung. Selanjutnya kita akan membahas tentang saham. Untuk komparasi fairnya, kalau kita bahas emas, berarti kita bahas investasi di saham emas, yaitu apa? Antam. Kalau kita sudah tahu informasi di awal bahwa kenaikan emas antara Januari sampai Maret, kuartal 1 2025, naik dari 1,5 ke 2 juta, kurang lebih 30% kenaikannya. Berarti akan mendorong kenaikan profit Antam. Kita lihat chart Antam dari Januari sampai Maret itu belum naik. Karena apa? Laporan keuangan kuartal 1 2025 belum keluar. Berarti itu ada potensi kenaikan kuartal 1 ratusan persen harusnya. Bisa dihitung secara sederhana bahwa kenaikan rata-rata, harga rata-rata dari 1,5 sampai 2 juta itu 1.750.000. Kurang lebih naik 15%. Pendapatan Antam itu naik kurang lebih 15%. 15% dari 69 triliun. Itu kurang lebih ya, anggap aja lah, konservatifnya 6 triliun. Kenaikan profit 6 triliun dengan biaya produksi stagnan. Berarti apakah profitnya naik 15%? Oh, jelas enggak. Itu kan komparasinya dengan bulan-bulan sebelumnya. Lalu, bisa kita lihat datanya, dengan kenaikan 6 triliun, profit Antam dibandingkan dengan data sebelumnya, itu profitnya naik kurang lebih 100%. Oh, profitnya naik 100%, berarti potensi naik sahamnya juga akan semakin besar. Kita lihat secara chart
sampai akhir Maret itu belum naik, masih di 1.400. Sedangkan kita sudah punya data proyeksi bahwa profitnya akan naik. Ya udah invest. Kita lihat datanya. 1 bulan terakhir sudah naik dari 1.400 ke 2.800. Itu kurang lebih 100% dalam 1 bulan. Jadi, emas butuh naik 100% itu dalam 5 tahun. Sedangkan Antam naik 100% dalam 1 bulan. Kita sudah tahu datanya. Sebenarnya bisa dihitung secara sederhana. Kenaikan profitnya seperti yang sudah dijelaskan tadi. Itu sebenarnya sangat-sangat sederhana. Jadi sebenarnya semua saham itu cara baca potensinya seperti itu. Mana yang kemungkinan besar dari informasi yang kita dapat, saham mana yang akan potensinya naik profitnya. Tinggal kita invest. Baca, sambungkan semua informasi, cari potensi saham yang akan naik, beli, tidur, udah selesai. Lalu kita bahas pajaknya. Kalau emas dikenakan PPh 215 sampai 35%, kalau saham berapa? Saham itu dikenakan PPh final, tidak progresif. Dengan fee admin itu kurang lebih hanya 0,5% dari transaksi, dan dividennya pun itu pajaknya bisa 0% ketika dividen diinvest ulang selama 3 tahun. Kalau nggak diinvest ulang, ditarik, itu pun hanya 10%. Kesimpulannya, emas itu bukan alat investasi, bukan untuk memperkaya diri, bukan untuk mencari keuntungan. Kalau saham, kita dapat dividen, kita dapat capital gain, dan itu pajaknya hampir 0 untuk saham. Dan kenaikannya ketika kita punya informasi, tinggal kita konekkan, itu bisa profit ratusan persen dan bisa digulung. Kalau emas itu bukan alat untuk memperkaya diri, tapi untuk melindungi aset kita. Investasi apapun, simpan emas atau saham itu bagus. Yang penting jangan simpan dalam bentuk fiat. Karena uang fiat itu setiap tahun turun. Inflasi oke lah, kata pemerintah cuma 2%, 5%. Padahal secara di lapangan kita beli makan bisa naik antara 10 sampai 25%. Kalau kalian nyimpen uang dalam bentuk fiat, jangan kira kalian aman. Aku nggak mau investasi saham, aku nggak mau nyimpen di emas, gampang di uang fiat. Padahal itu kalian bunuh diri pelan-pelan. Karena aset kalian itu setiap tahun turun kalau didiamkan. Jadi bijaklah dalam mengatur keuangan. Belajarlah berinvestasi dan menabung. Karena menabung dan investasi itu ada seninya. Intinya, kalau kalian ingin menggulung aset kalian, ingin compounding interest, itu pilihlah saham. Jauh lebih menguntungkan saham daripada emas. Dan saham itu, selama fundamentalnya bagus, sahamnya bagus, perusahaannya bagus, dalam jangka panjang itu low risk. Ingat, compounding interest, keajaiban dunia yang ke-8, 10 juta digulung 10 kali, itu bukan 100 juta, tapi jadi 10 miliar. Tapi bukan artinya kalian masukin 10 juta kalian pantengin sampai 10 miliar, ya enggak. Kalau ada dana masukin, gulung terus biar cepet prosesnya. Tapi kalau kalian ingin menabung emas, pastikan itu untuk jangka panjang, uang dingin. Karena emas untuk hedging, bukan untuk memperkaya diri, yaitu untuk melindungi nilai aset kalian dari inflasi. Itulah kenapa aku nggak punya emas 1 gram pun. Dan 99% asetku ada di saham.